selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau
kerajaanmu yang tinggi, yang kuingini Engkau saja dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Sekali lagi yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bulannya nih. Saya beli gold tadi situ semua, di semua. Sebentar kita beli. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya Tuhan, Engkaulah yang kami ingini di dalam dunia ini Tuhan. Pribadi satu-satunya dalam hidup kami yang menjadi fokus kehidupan kami. Pisahkan kami dari dunia ini Tuhan, yang membawa kami semakin jauh daripada Engkau.
biar kami boleh mengasihi Engkau dengan seluruh korban pujian, korban syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kesukaan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang menjadi tujuan hidup kami. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami yang ada bergabung pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu yang sungguh nyata kami percaya. Itulah yang mengurapi kami di tempat kami masing-masing. Dengan segala macam aktivitas yang kami lakukan, yang akan kami lakukan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di waktu-waktu ini, waktu yang sangat terbatas. Kami mau memberikan seluruh hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau lebih dari hal-hal dunia ini Tuhan. Yang merindukan setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bu Shirley, Bu Erika, Bu Afrida. Puji Tuhan. Kita semua bisa bergabung pagi hari ini ya. Ya. Shalom semua. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan berkati semuanya, sehat selalu. Amin. Amin. Bu Erika, tadi ada yang mau disampaikan Bu Erika ya? Iya, tadi aku dari pasar. Maaf karena agak terlambat aku masuk lagi. Aku punya video bisa Oh ya, kita saya tampil. download dulu ya Bu ya. Iya. Ibu ada yang mau disampaikan dulu Bu sebelum saya download dulu Bu. Shalom. Selamat pagi Bu Afrida. Selamat pagi Mbak Sirma. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Serli, selamat pagi semua. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua ya. Ya. Ada sukacita enggak? Kalau ada sukacita berarti puji Tuhan. Tapi kalau enggak ada damai di hati. puji Tuhan, saya tahu bahwa kita yang hadir saat ini ada damai sukacita yang Tuhan taruh, karena kalau ada Tuhan dalam hati kita, maka selalu ada damai, kebaikan, keadilan, semua yang benar ada pada Tuhan, dan kita kebagian berkat-berkat yang Tuhan berikan. Amin. Hari ini ya, tadi saya baca di Yesaya itu terlalu indah firman-firman. Jadi di situ mungkin Yesaya, nanti kita ambil dari Yesaya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia seperti orang yang tinggal aman. Jadi mungkin hanya 2 ayat aja ya. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Itu dari Yesaya 33. Kita hanya ambil 2 ayat ya. 2 ayat. Ini kita ambil dari 33 ayat 1, ayat 2. Oke, mungkin sampai 6 aja ya. Terus kita tambah 15 dan 16. Terus selain Yesaya itu, kita punya satu firman, yaitu di Matius 6 ayat 33 ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mungkin sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita masing-masing berdoa untuk jiwa kita, untuk hidup kita, supaya Tuhan ambil alih dalam hidup kita, sehingga bukan kita. Apapun yang disampaikan ini, kita minta jangan kita tetapi Tuhan lewat bibir mulut yang berbicara dan telinga bagi yang mendengar, untuk Tuhan taruh isi firman-firman hidup yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Sebelumnya dalam kerendahan hati, mungkin saat ini lewat saya disampaikan, mungkin lewat lain lagi, tapi yang jelas kita sharing sama-sama dan kita mendapatkan kebenaran di dalam semua yang kita jalani. Kita berdoa ya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan.
Kalau tadi kami sudah mendengarkan puji-pujian dari Mbak Sirma, karena lagu-lagu ini belum kami mengerti sehingga kami tidak bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tapi hati kami bergembira pada saat kami mendengarkan lagu-lagu untuk-Mu Tuhan. Karena hidup ini kami hidup bukan karena kami, tetapi Engkau menghidupkan kami hari itu adalah anugerah. Dan segala hormat, puji, dan sembah, segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ada sedikit video yang mungkin ditayangkan Tuhan, betapa manusia itu lebih memilih apa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan mengucap syukur memiliki Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur biarlah Tuhan ambil alih dan Tuhan sendiri firman ini, pembicaraan ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuduskan kami semua dan bahkan kami Tuhan tambahkan, kalau ini baru 6, Tuhan akan tambahkan sehingga banyak yang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Karena firman-Mu masih dikumandangkan dan ini semua untuk kami dengar dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Ampuni kami atas dosa dan salah hamba, dan kami semua ampuni Tuhan. Kami bukan orang yang baik dan benar, tetapi inilah kami dalam kekurangan kami. Silakan Tuhan pakai untuk menyatakan semua. Kami yang mendengar, jamah telinga kami, supaya apapun persoalan hidup kami, Tuhan Yesus ambil alih, karena kami tahu, kami percaya kepada-Mu. Taruh hati yang setia dan taat untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Dah, kalau misalnya sudah ini, kita baca dulu ya, firman dulu ya. Firman ini terambil dari Yesaya, mungkin 1 sampai 6 kita bagi ya. Kita ada 6 orang ya. 1 orang 1 sampai 6. Nanti yang 2 itu 15, 16 aku baca. Sirma dapat 2 ya, 1, 2, aku 15, 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya udah kita bagi-bagi ya. Yang bisa baca silakan, karena firman ini roti kehidupan, kita harus makan untuk kita kuat. Oke. Yesaya 33 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Lanjut lagi deh, lanjut. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Lanjut saya sampai 6. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa ke-6 akan tiba keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Nah, ini ada 2 ayat, mungkin Bu Serli 1. Friday ada nggak? Friday bisa nggak ya? Friday tadi udah sampai ke gereja juga. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Bu Serli 1, Sirma 1, 15, 16 sayang. Ayat keberapa? 15 Bu Shirley. 15. Ayat 15. Ya. Nah, 15 saja. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan,
yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya Yang- jangan melihat. Ya. Lanjut. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Oke. Ada siapa lain, Mbak Sirma ya? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Mungkin kita lihat tayangan udah bisa tampil nggak, Mbak Sirma? Kita lihat ya, ini kehidupan biasa. Ada sedikit izin untuk tampilin video ya. Kelihatan? Ya, belum kebuka. Sudah lihat tayangan dan kita lihat bahwa di dalam firman ini mungkin kita bahas firman dulu, bahwa celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong.
Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, selamatkanlah kami pada waktu kesesakan. Kita lihat ya, terus waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah. Bangsa-bangsa bercerai-beraikan, suku-suku bangsa. Orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbu seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat yang tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi kita lihat Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Kita lihat ayat 6 ini, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion, harta benda Sion. Kita lihat terus ada ayat orang yang hidup dalam kebenaran, terus dialah seperti bahwa saya baca firman ini tadi pagi, saya ini di sharing bagus juga ya. Tetapi tadi saya ke pasar, saya pergi, saya mau ikut, masih ada waktu pergi ke pasar, balik, waduh udah kelewat nih. Tapi lihat Mbak Sirma bilang, Ibu mau sharing nggak? Ya aku udah siap video untuk melihat video ini bahwa firman kebenaran ini orang-orang selalu manusia duniawi. Kita ini manusia duniawi. Kalau kita ditawarin kertas yang kita nggak baca apa isinya, terus kita ditawarin duit, ditawarin laptop, ditawarin boneka, ditawarin ini, tentu mata kita akan melihat yang indah-indah. Dan itu adalah bukti bahwa orang-orang duniawi dan kita ini orang duniawi. Nah, kecuali kita sudah mendapat orang yang hidup dalam kebenaran, berbicara dengan jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah, kalau kita sudah hidup seperti orang yang hidup benar, tahu akan kebenarannya itu, maka tentu kita akan memikir juga. Kalau kita baca Tuhan, kita pilih mana? Tuhan atau itu? Mana orang lihat ini? Mereka baca, ambil duit. Mereka bisa senang-senang dengan duit. Begitu mereka lihat HP, wah HP-nya bagus. Oke, ambil HP. Dan itu ngapain? Hanya tulisan Tuhan aja. Ngapain coba? Tapi anak kecil ini, kita lihat bahwa dia senang-senang aja. Dia nggak ada mikir, datang dia ambil. Dia lihat, milih duit, dia udah megang duit. Tapi dia lihat itu di situ ada catatan. Tuhan atau harta-harta yang ada. Dan dia ambil apa? Dia ambil catatan Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan. Begitu dia buka langsung dia cium. Oh, dia lebih mengasihi Tuhan. Dan dia tidak mikir apa-apa. Dia jalan aja, dia senang-senang. Terus dia pergi, dia duduk di situ. Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada tawar-menawar bagi dia. Sebagai manusia dia lihat duit. Tetapi apa yang dia ambil adalah dia ambil Tuhan. Dia memilih Tuhan. Pilih uang apa Tuhan? Aku pilih Tuhan aja. Dan dia mengasihi Tuhan, dia nggak pikir 2-3 kali. Dia cium ini catatan itu dan dia pergi. Dia jalan senang-senang sampai situ dia buka. Wah, rupanya di dalam itu ada semua yang tadi ditawarin itu. Semua ada di dalam. Tapi dia tidak melihat semua, tetapi dia hanya memilih. Dia masa bodoh dengan semua. Dan betul juga. Itulah yang nyata dalam firman di dalam Matius ya, Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita lihat bahwa di sini kita lihat Sion ini tadi dikatakan ayat 6 itu Tuhan ialah harta benda Sion. Nah, kita masing-masing ini saya rasa bahwa kita ada berapa orang nih? Kita ada 6 orang ya. Kita 6 orang ini saya rasa bahwa kita itu sudah mengenal Allah, sudah mengetahui tentang kebenaran, dan banyak kita menikmati hidup nyaman dengan Tuhan. Saya rasa kita juga tidak memilih harta benda-benda itu. Tapi kita kepepet gimana? Ya terserah kita, mana mau kita menangin. Kalau kita tetap pilih Tuhan,
Di dalam Tuhan itu adalah harta. Kalau dulu saya bilang Tuhan adalah harta terindah yang saya miliki. Tidak ada lagi. Coba kita bayangkan di dalam hidup kita ini ya. Kita sakit. Kita sakit terus kita biasa kerja di rumah tangga. Rata-rata ibu-ibu kita ini kan sudah bekerja di kantor, tetapi di rumah kita mesti masak. Kadang kita nyuci, mungkin kita suruh orang, kita beberes segala macam. Apalagi ada yang sakit. Kita repot. Terus apa? Kita repot-repot bantu mereka. Keluarga inti kita, keluarga kecil kita. Tetapi pada saat kita sakit, siapa yang bantu? Mungkin suami ini kan merupakan suami ya, orang terdekat pada, kenapa Bu sakit ya, dipegang kepala, dikasih air, mungkin itu. Tetapi kalau misalnya kita, kan kita semua, kita jaga, masak, jaga yang sakit segala macam. Dan itu adalah memang tugas kita yang Tuhan taruh kasih dalam diri kita. Kita sudah mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Kita lakukan yang terbaik buat mereka. Kita lihat pada saat kita sakit. Aku waktu itu sakit ada 1 minggu ya. Aku pusing, bangun juga pusing. Aku pikir udah akhir dari hidup. Tetapi tidak. Tuhan kasih semua apa yang kita bisa lakukan. Kalau sudah tidur apa yang kita lakukan? Pasti kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak kuat, berikan tenaga, berikan kekuatan. Karena apa yang kita lihat pekerjaan numpuk. Terus kita nggak bisa buat apa-apa. Ya terus kita mau apa? Ya udah diam. Tapi panggil nama Tuhan. Pada saat kita tidak berdaya. Pada saat kita di titik terendah, kita terpuruk. Tidak ada orang akan datang untuk melihat kita. Tetapi satu, Tuhan Yesus itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tuhan Yesus itu akan tetap ada bagi kita, menopang, menolong kita. Jadi kita tidak mudah untuk meninggalkan dia. Karena jaminan Tuhan Yesus itu pada saat kita kembali pun, kita mati pun, dia datang jemput, dia bawa ke rumah yang sudah disediakan. Ya ada ruginya, sangat untung. Tetapi apa yang kita lihat tadi dalam tayangan itu, bahwa semua menggiurkan. Catatan hanya Tuhan. Nah Tuhan itu ya secara manusia tidak indah. Apa yang dia dapat? Ini laptop kan lebih besar, harganya segala macam. Tetapi anak ini karena dia mencintai Tuhan, dia datang, dia cium, apapun tetap dia pilih. Dan dia pergi situ, rupanya semua ditambahkan bagi dia. Dia tidak menyangka. Dan dia juga tidak terlalu peduli karena dia mengasihi Tuhan. Nah sikap kita juga, kita lihat bahwa Sion ini adalah harta benda, Tuhan itu adalah harta benda Sion. Nah kita lihat ayat 16 itu, ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia seperti orang yang tinggal. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kita lihat bahwa tadi dikatakan Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Dan orang-orang Sion ini Tuhan itu harta mereka. Dan kita lihat orang yang sudah harta mereka sudah hidup dalam kebenaran. Kalau kita berenam ini sudah hidup dalam kebenaran. Mungkin hari ini kita lakukan masih ada jatuh-jatuh kita ya. Kadang kita masih marah, tapi itu sebagai respek kita sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga. Kalau yang salah pasti kita marah. Tetapi kita tahu kebenaran. Kalau kita marah jangan berbuat dosa, tetapi kita perbaiki hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita marah terus kita minta
maaf jika itu memang kita salah, tetapi jika benar itu adalah didikan. Kita harusnya jelasin sehingga hati kita dan yang dimarahin tidak menimbulkan dosa buat kita masing-masing. Jadi puji Tuhan, kita sudah melihat, mungkin tidak banyak yang saya katakan, tapi kita sudah baca juga di Matius 6 ayat 33, tadi yang kita lihat tayangan itu dia katakan begini. Dia katakan bahwa 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita lihat bahwa kita susah. Apalagi kalau nggak punya duit, kita lihat orang miskin itu ya. Orang yang tidak punya duit, dia mau bergerak pakai duit. Kalau kita mungkin masih ada duit ya, kita masih ada gaji, jadi masih ada pensiun, masih ada sedikit tabungan, masih ada, kita masih ada pilihan. Tapi kalau orang sudah tidak punya duit, mau makan ini, saya kemarin lihat mbak saya, kamu masak apa? Gak makan bu, gak ada beras, gak ada, kasihan. Langsung aku kasih beras, dalam arti respon kita tuh, orang susah tuh pasti Tuhan akan ngegerakin kita langsung kasih. Siapapun kita di antara orang ini. Karena di dalam hati kita ada kasih. Jadi kita lihat, oh iya ini bawa nih tempe nih kamu goreng. Nah terus ya terserah dia, yang penting kita sudah kasih. Nah dalam arti kita sudah Tuhan bekalinya dengan kasih. Kita harus menjadi orang lebih benar dan lebih benar. Dan kita sudah melihat tayangan itu, banyak tayangan menggiurkan kita. Sebagai orang duniawi, kita pasti memilih seperti yang tadi. Tetapi kalau kita rubah hati kita ini, menjadikan Tuhan harta terindah kita, menjadikan Tuhan itu Tuhan kita yang kita kasihi, maka kita tidak mikir 2-3 kali, walaupun kita lihat duit, oh iya duit, anak itu apa? Dia baca, dia langsung cium itu, catatan GAT itu dia langsung cium, terus dia bawa lari pergi. Dia nggak tahu ada isi apa, nggak tahu. Tapi dia pergi, dia sudah suka cita dengan memilih Tuhan, dan pada saat itu semuanya akan ditambahkan. Jadi ingat ya, dalam kesulitan, dalam sakit pun, dalam bayang-bayang maut pun, Tuhan tetap menyediakan makanan bagi kita. Jadi tetap kita, mungkin masih banyak yang mau sharing ya. Jadi puji Tuhan, apapun tetapkan Tuhan Yesus terindah dan berikan ruang di dalam hati kita. Minta Tuhan ampuni kita, Tuhan kuduskan dari dosa, dan ruang hati kita ini kita siapkan buat Tuhan, untuk Tuhan tinggal. Roh Tuhan boleh tinggal untuk menuntun. Kemarin saya dapat dari Sina, yaitu kita melewati hidup ini. Minta Tuhan pegang tangan kita untuk kita melewati. Kita masih hidup. Dan hidup ini adalah anugerah. Kita mengucap syukur apapun berpengalaman dengan Tuhan, karena sampai mati pun kita aman dan nyaman dan terjamin dalam tangan Tuhan. Mungkin demikian firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Banyak yang mau sharing deh. Amin. Terima kasih Bu Erika sharingnya dan video yang tadi sudah di-sharingkan ya. Bu Afrida, ada yang mau ditambahkan Bu Afrida? Cukup untuk saya hari ini. Baik Bu Afrida. Bu Shirley. Bu Shirley mau berangkat ke kontrol katanya Bu. Kontrol berobat. Bu Shirley, apa yang bisa kita ambillah. Karena saya tahu bahwa kita berenam sudah memilih Tuhan seperti anak kecil yang tadi. Kita menikmati kehidupan dengan Tuhan. Karena satu, Sion aja menjadikan Tuhan harta. Apalagi kita pribadi masing-masing. Tuhan itu harta buat kita, harta buat keluarga kita. Apapun kesulitan tetap kita panggil Tuhan, dan Tuhan tetap menjawab langkah demi langkah kita. Tuhan tuntun kita semua. Terima kasih Erika. Ya, saya tadi memang ada beberapa yang saya mau sampaikan. Di Matius 22
Ya, Matius 20:22 ini kan tentang hukum yang terutama. Jadi ketika ditanya, Tuhan Yesus ditanya, apa itu hukum yang terutama ya? Jadi kan kita lihat anak kecil tadi yang dia sudah mengasihi ya, itu terlihat, apa ya, benar-benar dalam kehidupannya itu terlihat. Nah, hukum yang pertama bukan hukum penjara, bukan hukum fisika, bukan hukum tabur tuai, bukan hukum apa ya, hukum-hukum yang kita tahu ya di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus bilang ya, hukum yang terutama apa? Di ayat 36, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, hukum Taurat kita tahu yang 10 perintah Allah, kitab-kitab para nabi yang kita baca juga di Alkitab. Sebenarnya kedua hukum inilah yang memang ada diceritakan disampaikan di hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Jadi kalau kita tahu yang tentang hukum yang pertama ada juga di Ulangan 6 ya. Di Ulangan 6 disampaikan di sini ini kan di ayat sebelumnya ini disampaikan juga kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita gitu. Di Ulangan 6 ya, setelah ke-10 firman ini disampaikan juga kasihilah Tuhan Allahmu, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama ya. Jadi di sini disampaikan bahwa di ayat 4, di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, kenapa harus diperkatakan berulang-ulang? Karena kan perjalanan hidup kita ini penuh dengan tantangan ya. Ada kadang kita sombong, ada kadang kita rendah diri, ada kadang kita kecewa gitu. Di sini disampaikan harus juga mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Karena apa? Di sini kan banyak ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel ya. Semua yang di sini rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali gitu. Karena di sini disampaikan di ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita tahu bahwa hukum yang Tuhan berikan ini bukan berarti itu tidak ada gunanya buat kita gitu. Itu benar-benar berguna buat kita. Karena kita itu rentan terhadap dosa kesombongan, rentan terhadap dosa iri hati, ya kepada orang yang memang benar-benar marah, kecewa gitu ya. Karena dengan hukum yang Tuhan sampaikan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu gitu ya. Karena Tuhan mengerti nih manusia ini kalau memang tidak benar-benar berubah, bertobat, kita akan bisa sampai melupakan Tuhan. Bagaimana tadi di video yang Bu Erika sampaikan tadi, dengan hanya tulisan saja, manusia bisa menyepelekan Tuhan atau mengabaikan, parahnya lagi melupakan Tuhan yang sudah membawa kita sampai pada tahap ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Matius 22 ayat 39 juga, ya terjemahan sehari-hari ya, sederhana Indonesia, perintah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu adalah kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Karena kita tahu di Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini hukum yang Tuhan sampaikan di sini ya, hukum yang terutama yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu benar-benar berguna buat kita. Sama seperti video yang tadi kita udah lihat bersama ya. Bagaimana kalau tidak kita memiliki kasih kepada Tuhan, kita bisa menyepelekan Tuhan gitu. Dengan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Bapa kita di surga memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita ya. Kita bisa dengan mudahnya menyepelekan, melupakan, mengabaikan Tuhan gitu. Tetapi ketika kita punya satu kerinduan menghormati, memperhatikan
pikiran, perasaannya Tuhan kepada kita, kita tidak akan dengan mudah menggeser kepentingan kita, urusan kita dengan Tuhan, menggantikannya dengan kepentingan dunia. Memang itu adalah satu proses, tetapi Tuhan mengingatkan itulah hukum yang terutama. Ya. Mengasihi yang memang itu berguna buat kita. Pada akhirnya ya, seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan, kekayaan, ketenaran yang ada pada kita saat itu semua akan binasa, semua akan hilang, dan hanya yang tinggal adalah kasih kita kepada Tuhan. Apakah itu masih tetap ada atau tidak? Karena di Matius 24 ayat 12 tadi kan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi puji Tuhan kita sudah bisa mendengarkan tadi ya, dari Yesaya 33 ini, mulai dari Matius 6 ayat 33, ini semua berguna buat kita semua, manusia rohani kita sedang memberi makan manusia rohani kita, sehingga manusia rohani kita semakin bertumbuh, dan yang pasti kita rindu ya, seperti lagu yang tadi, kita mencari Dia, kita benar-benar memisahkan diri, bukan berarti kita tidak bekerja, tidak peduli dengan kehidupan keluarga kita, bukan, tetapi dari dalam diri kita sudah tahu, kalau kita mau benar-benar serius sama Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal dunia yang bisa mengalihkan pikiran kita dari Tuhan. Jadi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini pasti diberkati dan menjadi dekat kita ya, menjadi pegangan kita dalam kehidupan aktivitas kita. Ini itu yang bisa saya tambahkan. Baik, mungkin kita masuk dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Erika dan juga sharing di antara kami. Biarlah firman itu Tuhan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, lalu menjadi kekuatan untuk kami laksanakan setiap hari. Kami mau berdoa untuk acara persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden pada esok hari. Biarlah Tuhan mau campur tangan sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan acara ini boleh berlangsung dengan sukses dan hikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berkati semua pendukung acara, semua yang mempersiapkan, berkati kondisi cuaca yang baik, dan semua stasiun televisi juga kami akan menyaksikan langsung Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Khususnya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang Engkau telah pilih, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia, negara kami tercinta. Kami juga mau berdoa untuk persiapan pelantikan daripada para menteri. Tuhan, Engkau kami tahu Tuhan, di dalamnya menteri-menteri ini Engkau pilih Tuhan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Menteri kami perindustrian, apakah Tuhan masih tetap Bapak Agus Gumilang atau mungkin yang lainnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik untuk Kementerian Perindustrian dan juga untuk jajaran pemerintahan, buat semua eselon-eselon Tuhan, eselon 1, eselon 2 dan juga pemerintahan di daerah. Tuhan mau berkati sehingga Tuhan selanjutnya khususnya Kementerian Perindustrian semakin maju, semakin makmur dan semakin sejahtera di dalam tugas dan pekerjaannya kepada karyawan-karyawan. Kami juga Tuhan mau serahkan pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November. Tuhan campur tangan sehingga pilkada ini boleh berlangsung dengan baik, tertib, aman, dan Tuhan, kami mau serahkan semua panitia dan kami yang terlibat di dalamnya, jauhkan daripada Tuhan kecurangan-kecurangan, dan biarlah
Segala sesuatu yang terpilih boleh mempertanggungjawabkannya, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan di dalam kehidupan keluarga pribadi dan masyarakat. Inilah doa kami Bapa, mereka berikan semua Tuhan kekuatan, kesehatan, rezeki, sehingga namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan kami untuk menikmati hari-hari yang Kau ciptakan. Bahkan kami Engkau beri kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan, firman yang kami dengar itu Bapa, sungguh-sungguh itu ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu, untuk mencari terlebih dahulu kerajaan dan kebenaran-Mu. Maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami menjadi tiang-tiang doa di dalam berumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam kantor kami, di dalam segala aktivitas kami, Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat calon-calon pegawai negeri sipil, khususnya di Kementerian Perindustrian. Tuhan, biarlah mereka mempersiapkan diri mereka, khususnya untuk anak-anak-Mu Bapa. Biarlah di dalam seleksi itu sungguh-sungguh murni Bapa, tidak ada koneksi, tidak ada nepotisme, dan lain-lainnya. Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, biar mereka mempersiapkan dirinya, khususnya yang telah mendaftarkan di Kementerian Perindustrian Bapa. Dan biarlah Bapa, ketika mereka bisa masuk, mereka benar-benar hidup di dalam Engkau saja. Karena kami tahu Bapa, bahwa kami berada ketika kami menjadi pegawai negeri sipil, khususnya di Kementerian Perindustrian di pusat ini Bapa. Kami yang cukup berpengalaman, Tuhan, 36 tahun yang lalu, kami mulai masuk. Bapa, tidak mudah Bapa. Tidak mudah, khususnya kami kaum minoritas Bapa. Oleh karena itu kami berdoa juga buat adik-adik kami yang baru aja masuk di Kementerian Perindustrian, agar mereka Bapa dipagari oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tahu ketika kami berada di Kementerian Bapa, kami berada di dalam sistem, di dalam lingkaran itu, yang mau nggak mau, kadangkala, bahkan bukan kadangkala, kami ada di dalam hal yang mungkin Engkau tidak sukai, Bapa. Kami tahu itu, Bapa, karena kami sudah mengalaminya cukup lama, Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa agar kondisi yang kami alami hampir 36 tahun, Tuhan, 35 tahun lebih, kami mengalami itu. Khususnya ketika kami menjabat Bapa, bahkan ketika kami memimpin di dalam keproyekan Bapa, itu tidak mudah Bapa. Itu tidak mudah. Kami berada di dalam lingkaran yang luar biasa. Suka tidak suka, mau tidak mau, kami juga terlibat. Dan kami mohon ampun atas perbuatan kami yang sudahlah kami lakukan itu Bapa. Dan biarlah Bapa, anak-anak sekarang, pegawai negeri sipil sekarang, yang kami tahu di era globalisasi ini Bapa, kebutuhan mereka yang sangat meningkat Bapa, dibandingkan kami dulu Tuhan Yesus. Tidak di dalam era globalisasi. Tuhan tolong mereka, tolong iman mereka, tolong Bapa agar kuat Bapa, kuat untuk dipagari Bapa,
Tolong Bapa, dan biarlah hidup mereka ketika mereka ada di Kementerian Perindustrian, bahwa mereka ditempatkan di sana untuk melayani, untuk memuliakan nama-Mu, untuk ibadah Bapa. Tuhan, kami tahu mungkin gaji kami tidak cukup, atau mereka berpikir gak mungkin kami hidup dengan kondisi itu. Tapi Tuhan, Engkau telah mencukupkan apa yang Kau berikan, dan tidak mungkin Engkau membiarkan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami juga bermohon agar di Bin Roh Kris, khususnya di persekutuan Kementerian Perindustrian, agar mereka tetap kuat. Para pengurus itu doa tetap kencang. Mereka tetap berdoa, mereka tetap berpuasa seperti apa yang kami lakukan ketika kami menjadi pengurus Bapa. Kami solid dari tahun 90-an, kami tidak digoyangkan. Mungkin ada kerikil-kerikil di dalam kepengurusan kami. Tapi Bapa, dengan kami minta ampun, dengan kami bersekutu, dengan kami saling sharing, kami tetap solid hingga saat ini Bapa. Di dalam pensiunan Kementerian Perindustrian, kami tetap satu, kami tetap melayani Engkau Bapa dengan kondisi apapun itu Bapa. Oleh karena itu, Tuhan kami mohonkan adik-adik kami ini Bapa, khususnya pengurus, menuntun para jemaat di perindustrian Bapa, untuk mereka tetap taat dan setia, khususnya yang telah menjabat di Kementerian Perindustrian maupun para fungsionaris, biar mereka fungsional, biar mereka tetap tekun, tetap taat dan rendah hati Bapa, karena semuanya itu pasti berakhir, ibarat roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Dan apapun itu seperti kami Tuhan, berakhir kami di Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tetap setia dan taat kepadamu. Tuhan, terima kasih buat Zoom, meskipun kami tidak setiap Sabtu mengikuti Bapa, karena memang banyaknya kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, kami tetap berdoa Bapa, supaya Zoom ini tetap ada. Terima kasih buat Sirma Bapa. Kami tahu Sirma adalah anak yang takut akan Engkau. Dari mulai awal kami mengenal Sirma, dia tetap tidak goyah hingga sekarang. Biarlah Bapa, sampai akhir dia di Kementerian Perindustrian, dia tetap melayani Engkau Bapa. Kondisi apapun, dia tetap melayani Engkau, memberkati keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal kami yang mungkin akan diadakan di Desember ataupun Januari, sesuai dengan rencana pemimpin kami yang baru, apakah akan Desember atau di Januari. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Noni sebagai Ketua Natal dan Kak Emma sebagai Wakil Ketua Natal Tuhan, serta seluruh orang yang sudah mengambil bagian di panitia Natal ini, baik di koordinator acara, Natal anak, sumsi, toko, perlengkapan, dekor, koordinator unit. Kami berdoa Tuhan kiranya ada kesatuan hati yang turun atas 10 panitia yang sudah mengambil bagian. Dengan waktu yang terbatas yang sangat singkat, kami berdoa kiranya hikmat-Mu, kreativitas-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam kepanitiaan Natal. Biar kami juga boleh memberikan pelayanan kami Tuhan pada rekan-rekan, pada jemaat yang ada, terutama untuk Engkau Tuhan. Kami mempersiapkan acara ini bukan sebagai rutinitas, tapi kami rindu Tuhan Engkau boleh hadir dengan kami pada acara Natal nanti, menjamah seluruh rekan-rekan, seluruh jemaat yang boleh hadir. Kau urapi dari pembicara, pengisi acara,
seluruh rekan-rekan yang mungkin mengambil bagian di paduan suara ataupun vokal group, seluruh persiapan yang ada. Tuhan, ajar kami untuk memberikannya yang terbaik. Dalam kesibukan-kesibukan seluruh panitia yang ada di akhir tahun ini, kami boleh mengambil bagian untuk berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, bagi rekan-rekan kami di perindustrian, hati yang mau melayani, hati yang mau memberikan yang terbaik satu sama lain. Kiranya juga Engkau yang sediakan untuk tangan-tangan yang mau memberikan dana bagi acara ini Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Dan biar kami juga boleh juga memberikan yang terbaik dari diri kami ini Tuhan. Melayani selagi kami masih bisa untuk melayani dengan fisik, dengan kasih kami, dengan pelayanan kami, tenaga kami boleh berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami percaya untuk waktu yang sudah Engkau tetapkan, entah Desember, entah Januari, kami mau menyiapkannya dengan hati yang terbaik. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami di Binropis, baik yang masih aktif, pegawai yang aktif, baik purna bakti di pusat maupun daerah. Bapak, ketika kami boleh berkumpul di satu kementerian ini, kami percaya itu bukan suatu kebetulan, ada rencana yang Engkau taruh atas setiap kami. Sekalipun mungkin kami terpisah dengan senior-senior kami yang sudah tidak bekerja lagi di Kementerian Perindustrian, tapi kami berdoa Tuhan, kami meminta kiranya Roh-Mu yang mengurapi kami satu persatu, sehingga selalu ada hati yang mencari Engkau, sehingga selalu ada kerinduan di dalam hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami boleh mengerti pikiran dan perasaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua tidak begitu saja melewati hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Pasti ada satu maksud dan tujuan yang Kau berikan. Dari kami mulai bangun pagi sampai hingga nanti malam kami boleh beristirahat. Ada satu rencana yang Kau siapkan bagi kami. Biarkan seluruh pegawai-pegawai yang aktif, bahkan purna bakti, kami semua boleh mengerti atas masa hidup yang Kau berikan bagi kami. Sehingga hidup yang kami jalani ini Tuhan, hanya benar-benar untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan bagi rekan-rekan kami yang mungkin mengalami pergumulan berat, baik dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, ataupun masa-masa berat yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa kiranya urapan-Mu, hadirat-Mu, pemulihan yang berasal daripadamu turun atas rekan-rekan kami, Tuhan, yang membutuhkan Engkau, yang mencari Engkau, biar sungguh mereka boleh menyadari hanya Engkau lah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kami juga berdoa untuk Bu Sherry yang sebentar lagi akan berangkat untuk kontrol kesehatan. Bapak, Kau yang ketemukan dengan dokter yang terbaik, penanganan yang terbaik, sehingga kami percaya Tuhan, lewat imannya, seluruh kehidupan Bu Shirley boleh diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan yang terbaik yang daripada Engkau itu berada dalam hidupnya Bu Shirley. Bu Shirley boleh menjadi berkat bagi keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dan benar-benar terutama Engkau disukakan atas kehidupan Bu Shirley. Terima kasih Bapak, kepada rekan-rekan kami, suami dari Bu Afrida juga Engkau jaga, Engkau pulihkan Tuhan. Keluarga Bu Afrida juga Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Bagi kami percaya Tuhan seluruh pelayanan yang mereka boleh lakukan, waktu melampau Tuhan Engkau perhitungkan. Engkau perhitungkan juga bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh meneladani kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan telah memilih kami berenam. Berikan supaya minggu depan kami siap untuk ada di hadirat-Mu. Kami tahu bahwa melayani Tuhan adalah hal yang terindah. Ada orang yang bahagia, ada yang merasakan beban. Tapi kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah
harta terindah. Makanya kami akan datang dan tetap kami ada di hadirat-Mu. Taruh hati kami yang setia dan taruh hati kami yang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami, kuduskan sehingga kami layak di hadirat-Mu. Saat ini hamba datang dan doakan firman kebenaran-Mu. Firman telah kami mendengar, bahkan kami sudah sharing bahwa hukum utama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, ragamu. Dan di dalam nama Yesus yang kedua, kasihi sesama manusia. Kasih itu terbesar, Engkau tanam kasih itu dalam hati kami semua. Kalau saat ini kami berenam, ada Ibu Shirley, ada Bu Afrida, ada Sirma, ada Friday dan hamba Tuhan, itu karena Engkau memanggil kami untuk ada. Tuhan jamah kuasai, kuduskan hati kami tetap melekat kepadamu dan berikan supaya tetap Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus, karena janji keselamatan Tuhan telah siapkan. Rumah di sorga juga sudah Tuhan siapkan. Saat ini kalau di antara kami ada yang sakit, tadi sudah didoakan Bu Shirley, Tuhan Engkau jamah kami semua, baik hamba, baik Mbak Sirma, baik Bu Afrida, baik Friday, baik Bu Shirley, dan teman-teman kami yang suka ikut pada kegiatan ini. Kami doakan di dalam nama Yesus, berikan semua sehat kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kuasa-Mu untuk menginjak ular kalajengking. Engkau berikan kuasa-Mu yang besar kepada kami, karena apa yang ada pada kami, Engkau di depan kami, Engkau adalah yang menopang kami, tetapi Engkau juga yang menjadi pemimpin kami. Engkau adalah kepala, karena tubuh ini adalah bait-Mu, kuduskan dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-firman kebenaran-Mu, berikan kami untuk mengasihi Engkau lebih besar. Jangan kami melihat dan kami ragukan, tetapi kami tetap memilih Engkau. Dan Engkau sendiri juga akan tambahkan berkat-berkat yang kami butuhkan. Kami mau mengucap syukur, kami yang purna bakti, kami mengucap syukur. Tuhan kasih waktu kami untuk punya waktu yang panjang untuk berdoa. Terima kasih, kami menikmati. Dan kami juga bisa menikmati bahwa berkat yang Tuhan kasih itu yang ada kami doakan sehingga tercukupi, dan kami mengucap syukur. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Baik yang aktif juga Engkau berkati mereka. Sehingga apapun kesulitan, Tuhan Yesus bersama mereka. Sehingga mereka tidak goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan buat teman-teman kami yang ikut S2, Tuhan Tere yang ada di mana, Korea Selatan ya. Tuhan jamah kuasai Tere, berikan kemampuan bagi dia untuk menyelesaikan semua. Sulit, tetapi Tuhan bersama mereka, mereka akan aman. Hamba datang dan doakan Olive, Tuhan yang baru mulai, Engkau jamah dia. Teguhkan hati dan pikirannya sehingga dia hanya melihat kepada Tuhan. Berkati dia dan anak-anaknya Tuhan. Berkati suaminya juga. Hamba datang dan doakan Tere, berkati suaminya. Dia tinggalkan suaminya, Engkau berkati. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat Olive, Tuhan jamah dia. Begitu juga Mei, Tuhan Engkau jamah dan kuasai Mei. Sudah lama Mei tidak ikut bersama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan bawa kembali dia. Supaya dia ikut di dalam pelayanan-pelayanan-Mu ini. Karena kita akan mendapat keuntungan. Karena kita bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan. Hamba juga doakan buat siapa yang di Australia Tuhan, Kevin. Kevin, Tuhan jamah dan kuasai Kevin. Mungkin situasi dan perubahan yang ada itu kadang menyulitkan, tetapi Tuhan Engkau bersama anak-anak ini. Engkau di depan mereka sehingga mereka berhasil. Kami tahu bahwa apapun mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan disembah. Berikan kemampuan pada Kevin. Hamba doakan juga yang di Amerika, Tuhan jamah dan kuasai. Sehingga dia juga bisa menyelesaikan semua kesulitan yang dialami Tuhan Yesus.
Yesus, Engkau menolong dia sehingga dia boleh keluar dan dia berhasil. Terima kasih. Hamba datang dan doakan tadi, hamba doakan juga Friday yang Tiar, Tuhan jamah dan kuasai dia. Mungkin banyak juga yang tidak hamba tahu. Mereka mengikuti baik biaya sendiri ataupun biaya dari ini yang tidak kita tahu. Di luar pusat kami tidak mengerti, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersama mereka. Anak-anak Tuhan semua harus maju, semua berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi jamah hati kami. Kami yang mengikuti ini Tuhan, mungkin Bu Afrida berkati dia, suami dan anak-anak dia di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka. Hamba datang dan doakan apapun kesulitan Tuhan Yesus ada bersama mereka. Sembuhkan kami semua. Biasa orang yang udah umur bertambah, badan ini merasa berat dan kadang tidak mengerti. Tapi dalam nama Yesus Tuhan mengerti tentang kami. Tuhan cabut dan Tuhan berikan kelegaan dan kesembuhan Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba datang doakan Sirma, Tuhan menyertai dia. Dia sibuk tetapi dia punya waktu buat Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati kandungan Sirma sehingga bertumbuh. Anak dia bertumbuh laki dan berhasil dan keluar dengan sehat dalam nama Yesus. Jaga Sirma, berikan kesehatan dan tenaga. Hamba datang dan hamba doakan juga Friday yang mengikuti ujian P3K. Tuhan, anak ini beberapa kali mengikuti, hamba minta buka jalan. Jangan tinggalkan tetapi nyatakan anak-anakmu selalu Engkau memberikan keberhasilan. Karena kami melakukan tetapi sumber keberhasilan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Bu Serli, Tuhan jamah dan kuasai dia, anak-anak dia dimanapun Tuhan, dia pengganti suaminya, Engkau berikan kekuatan, tenaga, pertolongan Tuhan bersama Bu Serli. Apapun dia lakukan berikan berhasil. Hamba doakan hamba, suami dan anak-anak Tuhan jamah menyertai dan menolong. Segala kesulitan apapun Tuhan Yesus, Engkau harta terindah kami, Engkau adalah jalan keluar kami. Kami berusaha, anak-anak hamba apapun yang mereka lakukan berikan keberhasilan. Dan ada yang mencari pekerjaan dalam nama Yesus Tuhan berkati. Buka jalan karena yang punya pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan tetapi Tuhan yang memberikan keberhasilan. Buka jalan dan nyatakan itu. Hamba juga doakan buat teman-teman yang biasa ikut di sini Tuhan. Jamah mereka semua. Sehingga mereka boleh ingat dan ikut kembali. Berkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan menyelesaikan semua ini. Kami doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Orang-orang yang susah tidak makan. Mereka tidak tahu harus apa. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan, Engkau bantu mereka dengan cara-Mu. Kami yang kesulitan mungkin ada yang sakit, Engkau jamah dan Engkau pulihkan, kami kuatkan, teguhkan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Kami masih hidup dan hidup ini anugerah. Kami mau mengucap syukur semua kehadirat-Mu. Inilah kami, bangsa Indonesia juga Engkau berkati, angkat keterpurukan, utang yang besar Tuhan jamah sehingga dapat tertolong dalam nama Yesus. Buka jalan, berkati dan selamatkan kami semua. Hamba doakan buat semua anak-anak-Mu di Binro Kris ini. Bahkan adik-adik kami mungkin ada yang dilantik. Tuhan terima kasih tadi sudah didoakan Bu Afrida. Engkau berkati dan menolong mereka. Sehingga mereka naik, mereka tidak melupakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semua. Inilah doa kami. Kami doakan semua di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah Kuduskanlah nama-Mu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami. kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada kami daripada yang jahat. karena Karena Tuhan Engkau yang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati Amin. Tuhan berkati semuanya. Boleh kita nyalakan kameranya.
redeem Ya. masih Saya gereja nggak ya. buka ya. Ya Ibu nggak apa-apa. Juga nggak mau buka. Jadi masih di gereja juga kayaknya. Oke, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3.